Stadiumnya tinggal dipilih saja stadium berapa itu pasien yang terkena penyakit asma. Nanti setelah ini saya kasih tahu obatnya setiap stadium ya. Ini nanti dibaca aja istilahnya. Enggak terlalu saya jelaskan karena ini bukan bidang kita, hanya sekedar tahu aja. Oh, ternyata ada step 1, step 2, step 3. Ini bidangnya dokter ya. Etiologi ada penyebab. Berarti penyebab awalnya dia apa? Alergi. Hindari kena bulu kucing kah atau apa kan? Kayak saya kemana-mana kalau pakai masker bukan takut dilihat orang, karena saya alergi. Nanti kalau di depan itu ada debu, pilek, nggak bisa ngajar. Kalau udah kena pilek pasti demam. Gitu. Saya alergi debu, gitu. Apalagi asap rokok udah pergi. Makanya untuk kan nggak mungkin kan kendaraan itu ditutup knalpotnya kan. Mending saya yang tutup hidung gitu. Beli makan aja ke depan, kendaraan itu enggak, makanya tutup. Nanti kalau udah kena debu ada meler. Nah sama juga kalau kalian ngerasa punya asma, jangan malu-malu. Ya udah, memang itu penyakitnya gitu. Ya kita sadar diri aja gitu ya. Jangan dipaksakan. Misal nanti ngumpul-ngumpul sama kawan, misal buka bersama gitu, makan seafood udang, karena merasa malu gitu, makan aja sampai pulang gatal-gatal. Ngapain nyiksa diri? Kan? Nah, ini penyebabnya alergi. Kemudian apalagi? Misalnya infeksi ya. Tadi makanya saya bilang penyebab penyakit saluran pernapasan itu biasanya adalah infeksi ya. Kemudian polusi. Ya, apalagi di Karawang kan, kotanya polusi asap, semua asap itu kumpul di Karawang semua. Karena kan pabrik, ya kan. Di satu sisi UMR-nya tinggi, benar. Provinsi lain iri sama Karawang, tapi satu sisi yang paling banyak terkena TBC Karawang. Ya kalian lihat di RSAS datanya, yang terkena paru-paru, penyakit paru-paru pasti Karawang kena polusi yang di ujung sana, pabrik batu, ya kan bakaran batu tuh, pabrik gimana asapnya. Kayak gitu ya, ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Kemudian kedinginan, hipotermi, ya. Makanya kalau kalian naik gunung, kalau orang kedinginan itu pasti sesak napas ya, hipotermi. Kemudian stres. Pernah stres? Pernah dong. Kalau pernah stres bukan manusia namanya, ya. Olahraga berat. Nah, nanti kalian harus bedakan ya. Sesak karena asma atau sesak karena angina. Ya, sesak karena asma atau sesak karena angina. Angina itu angin duduk yang pernah saya jelasin. Angina pectoris, ya. Bedain sesak karena asma atau sesak karena angina. Biasanya kalau sesak karena asma, dia nggak nyeri dada. Cuma sesak dan bunyi. Itu spesifiknya. Ya, biasa dokter tuh pakai stetoskop kan, dengar itu bunyinya. Tapi kalau sesak karena angina, dia nggak ada bunyi, tapi tekanan dadanya tuh sakit sampai ke rahangnya. Nah itu bedain yang mana angina, yang mana asma. Jangan sampai salah. Ternyata dia angina, dikasih salbutamol yang nggak baik-baik, ya kan? Makanya dilihat perbedaan. Kemudian apa lagi ini? Obat apa ini? Iya, golongan apa? Beta blocker. Kenapa dia bisa menyebabkan asma? Ini beta blocker apa ini? Hah? Beta blocker apa ini? Non selektif. Yang di bloknya apa aja? Non selektif. Beta 1 dan beta 2. Beta 2 ada di mana? Kalau di blok jadi apa? Nah, itu kan harus tahu. Paham kan? Kayaknya ini bukan bisoprolol saya masukkan di sini. Kalau bisoprolol nggak ada hubungannya ke beta 2. Dia hanya di beta 1, nggak akan bikin sesak. Tapi kalau propanolol, dia mengeblok si beta 2 juga. Beta 2 ada di paru-paru. Kalau di blok nyempit paru-parunya, jadi sesak napas. Ya. Juga ada obat yang namanya naproxen. Ini NSAID. Jika pada beberapa kasus bisa menyebabkan sesak napas. Ya. Kemudian yang sering kali sesak napas nih, GERD. Nyeri di ulu hati sampai ke dada kan? Pernah merasakan GERD? Biasanya kan anak kos ini. Akhir-akhir bulan gitu kan siapkan antasida. Nah, GERD itu nanti kita akan bahas tentang penyakit saluran cerna ya, gastroesophageal reflux disease. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ketika terjadi serangan GERD, maka asam lambung itu naik ke ulu hati.
Ketika dia naik ke ulu hati, maka akan terjadi respon sesak. Ya, makanya bedain sesak karena asma atau sesak karena GERD. Ternyata dia sesak karena GERD, dikasih salbutamol juga nggak mempan. Ya, ada obatnya apa? Obat GERD untuk sesak karena GERD? Ya kurangi si asamnya. Pakai apa? Pakai apa obat penurun asam? Antasida. Ya. Kalau kalian lagi kena serangan asam, jangan coba-coba minum ranitidin, omeprazol, salah. Itu nanti. Kalau terjadi serangan asam, nyeri di ulu hati atau sakit di perbagian kiri, serangan asam atau sendawa, begah gitu ya. Pertama kali adalah minum antasida, bukan ranitidin, bukan lansoprazol. Salah itu. Ketika ada reda, baru diberikan ranitidin atau lansoprazol. Semakin diberikan ranitidin atau lansoprazol, semakin sakit itu, semakin banyak asam yang keluar. Ya, makanya bagaimana cara ngatasinya? Redakan asam. Cara meredakan asamnya adalah dengan antasida. Anta itu artinya anti, sida artinya asam, berarti anti asam. Ya, paham kan? Karena isinya adalah senyawa basa, magnesium sama aluminium hidroksida. Atau satu lagi ada yang namanya simithicone. Pernah lihat? Pernah. Di dalamnya itu. Itu untuk apa? Untuk mengurangi gas. Ya, atau orang sering sendawa gitu ya. Makanya biasanya antasida itu ditambah dengan simithicone untuk mengurangi gas. Oke. Nah, inilah etiologinya ya. Terus setelah etiologi, bagaimana patogenesisnya atau mekanisme terjadinya asma? Nah, dimulai dari ini yang kemarin ya. Ini sisa lemasnya kan? Nah, ada alergi di sini, debu nih. Sisa lemas ini disukai sama siapa? IgE kan? Nah, ini dia. IgE ini terjadi karena si sel T-nya bilang sama si sel B. Terbentuk ini kan sel B kan? B sel. Terbentuklah si sel IgE. IgE lanjut kepada si sel masnya pecah, mengeluarkan histamin. Ya, mengeluarkan histamin, histaminnya keluar jadi asma. Gitu ya. Kemudian dia juga akan mengeluarkan namanya mukus. Nah, biasanya kalau ini jarang terjadi mukus. Kalau nanti ada penyakit yang lebih parah mungkin keluar mukusnya. Tapi orang asma jarang mengeluarkan mukus kecuali batuk ya. Nah, mukus ini juga akan menyebabkan penyempitan jalan napas sehingga orangnya sulit untuk bernapas. Ya. Nah, inilah patogenesis terjadinya asma. Ya, sederhananya seperti ini. Ada pertanyaan? Intinya kalau kalian paham yang imunologi itu, ini kan ringkasnya doang, ya. Ringkas doang ini. Enggak dari awal ini ringkas doang. Sel T helper, kemudian masuk ke sel B, ya kan? Ini ada interleukin, manggil kan ini sinyalnya kan, sel B bangun, ya, sel B-nya bangun. Kemudian nanti ini kan ringkas doang, nggak ada sel B plasma kan? Enggak. Sel B memori, sel B plasma nggak ada kan? Cuma ringkas doang. Tiba-tiba terjadi IgE gitu kan? Yang jelasnya yang kemarin itu, yang udah saya jelaskan. Intinya dia lanjut kepada sel mas mengeluarkan yang namanya histamin. Itu tuh, ya. Nah, ini hanya pelengkap gimana proses terbentuknya mukus atau dahak. Ya. Jadi ketika histamin itu keluar, dia akan merespon keluar mukus. Mukus ini untuk apa fungsinya? Untuk merangkap si alergen tadi, si bakteri tadi. Makanya kalau kalian ada dahaknya dibuang. Karena di dalam dahak itu ada si bakteri yang terperangkap di dalamnya. Jadi kita beruntung punya mukus, punya dahak, punya ingus. Kenapa? Dia fungsinya untuk merangkap si bakteri, merangkap si debu atau apapun yang masuk ke dalam tubuh. Ketika sudah penuh, maka akan responnya akan gatal, maka kita batuk, keluar dari bakteri. Paham? Paham ya? Seandainya ingus tuh kita buang, di dalam ingus itu ada bakteri. Gitu ya, makanya untuk ngecek pasien itu terkena TB dari dahak, dari mukus. Diambil dahaknya, dilihat, oh benar nggak ini bakteri TB. Kenapa? Bakteri tadi terperangkap di mukus. Ini adalah respon sistem imun ya. Ada pertanyaan? Jelas? Nah, ini patogenesis lanjutan ya. Ketika terjadi keluarnya histamin yang tadinya lebar jadi sempit.